Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yuk Nabung Kripto. Hari ini, hari ini hari Selasa ya, tanggal 1 Februari 2022, jam 9 lebih 15 menit malam. Pada hari ini sudah masuk di bulan Februari ya. Bulan Februari, bulan baru, sudah 1 bulan ya sejak terakhir kita berinvestasi, sejak saya berinvestasi di bulan Januari. Nah, ini estimasi nilai aset saya ini turun drastis ya. Jadi 1.713.000. Dari total kita investasi itu 2.500.000. Nah, kita lihat historinya. Coba kita lihat histori. Nah, ini riwayat transaksi kita ya 1 Januari 2022. Tidak ada penjualan. Jadi buy terus ya. Beli di Desember tanggal 1. Ini tanggal Desember, 1 Desember, 10 November ya. Ini 11 Oktober dan 25 September. Jadi ini kita itu sudah upload 6 video ya. Saya sudah upload 6 video dan ini bulan ke-6, tepat setengah tahun perjalanan video Yuk Nabung Kripto ini. Nah, total kita berarti sudah 2.500.000 ya. Jadi tiap bulan 500.000 dikali 5 bulan jadi 2,5 juta, dan sekarang estimasi nilai asetnya 1.700.000-an. Berarti kita rugi sekitar 800.000 ya teman-teman. Nah, di sini kita minus 800.000. Mungkin kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, ada di bulan Oktober dan bulan November, itu saya mengalami keuntungan gitu ya. 300 ribuan kalau tidak salah. Teman-teman bisa cek sendiri, tonton videonya. Dan karena saya tidak jual dan ini harga market kripto ini sedang turun ya, jadi sekarang malah posisinya minus gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan mengajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh saya di video ini itu adalah investasi jangka panjang. Jadi tidak peduli harganya naik atau turun, kita terus melakukan pembelian gitu. Jadi kita juga tidak take profit atau kita tidak cut loss gitu ya. Jadi terlepas apapun itu 500.000 per bulan. Karena ini 500 tuh sebenarnya asumsi 10% dari income, 10% dari gaji gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan istilahnya teman-teman lihat video ini dan panik ketika harga turun atau cepat-cepat jual ketika harga naik, sebenarnya teman-teman pertimbangkan lagi tujuan investasi teman-teman itu apa gitu. Apakah nyari keuntungan jangka pendek atau jangka panjang? Itu harus ditentukan dulu. Dan tentu apa yang saya lakukan ini karena memang 10% dari income saya 500.000 ini, maka ya tiap bulan saya masih bisa gitu teman-teman untuk invest lagi ketika harga turun maupun naik. Seperti itu karena goal saya jangka panjang. Dan apa yang saya lakukan ini tidak membuat stres gitu teman-teman. Jadi kita tidak khawatir gitu ketika turun atau naik. Ya udah kita beli dan tahan gitu teman-teman. Tidak ada yang kita jual. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang coba kita cek dulu ya ini. Bahkan ini tanggal 24 Januari, teman-teman bisa lihat jam setengah 5 sore ya. 24 Januari ini sempat turun ke 1.500.000-an gitu teman-teman. Jadi hampir 1 juta ruginya gitu dari total 2.500.000 itu. Nah, ini bayangkan kalau memang istilahnya kita tidak tahu tujuan kita investasi dan kita panik, maka kita kapok gitu saat kita turun. Saat turun sampai 1 juta ini kapok jual dan tidak mau invest lagi gitu. Tapi kalau coba kita tenang sebentar, ini masuk lagi tanggal 1 Februari udah naik 200 ribuan gitu teman-teman. Nah, jadi ini penting ya, perlu dipertimbangkan. Jadi harapannya video ini juga bisa jadi sejarah ya teman-teman. Bisa jadi sejarah bahwa sekarang kripto tuh sedang turun
dan saya akan terus melakukan pembelian seperti itu. Ya, kalau teman-teman ada yang nonton video ini sekarang-sekarang setelah saya upload, harapannya teman-teman bisa mengerti tujuan investasi teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja di coin market cap kita lihat ya, kapitalisasi pasar kripto tuh global sekarang 1,6 triliun dolar. Jadi di bawah 2 triliun dolar ya gitu, turun makin turun. Jadi karena Bitcoin turun semuanya ikut turun gitu. Nah, ini Bitcoin 700 miliar dolar, kapitalisasi pasarnya Ethereum nomor 2 gitu kan. Nah, Tether itu stable coin ya. Nah, BNB nomor 3, Cardano nomor 4, Solana nomor 5, dan XRP nomor 6. Jadi koin-koin yang kita beli ini sejauh ini masih di top 10 ya. 10 koin dengan kapitalisasi pasar terbesar seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini tuh pada rugi semua ya. Harusnya ini tuh 500 per koin gitu, 500 ribu. Tapi ini di bawah 500 ribu semua, berarti posisinya memang rugi semua gitu. BNB bahkan yang sempat untung besar gitu ya, sempat performanya besar, sekarang turun rugi sekitar 107 ribu rupiah seperti itu. Nah, sekarang saya akan langsung saja deposit teman-teman supaya menghemat durasi juga. Sebentar. Ya, sekarang saya sudah deposit ya 500 ribu di account balance rupiah. Nah, sekarang kita langsung saja beli 5 koin ini sambil kita lihat histori transaksinya ya. Nah, sekarang Bitcoin di harga 557.800.000 dan kita lihat di sini di riwayat ya. Tanggal 25 September, 11 Oktober, 10 November dan 1 Desember, 1 Januari itu Bitcoin, kita beli Bitcoin tidak pernah di harga di bawah 600 juta. Bisa dilihat ya di price ini yang angka-angka hijau. Nah, ini berarti turun gitu ya. Bulan kemarin kalau teman-teman lihat saya bilang ini terdiskon karena memang 676 juta dari 10 November ini 973 ya, hampir 1 miliar turun gitu kan. Sekarang makin turun lagi. Jadi ya beginilah gitu. Aset kripto emang seperti ini gitu. Jadi ya kita kalau di video ini ya karena memang rutin 10% income tidak masalah gitu. Kita akan terus beli lagi. Kita langsung masuk saja instant order Bitcoin. Oke, 100 ribu ya. Oke, kita langsung beli. Oke, tereksekusi berhasil. Oke, kita langsung masuk ke ada dulu. Kita lihat history. Nah, ini menarik. Sama seperti BTC ya. Ini tidak pernah kita beli Cardano atau ada di harga 15 ribuan atau $1 ya. $1, hampir $1 pas gitu ya. Nah, ini makin turun lagi teman-teman ya. Nah, jadi kita beli lagi dan ini juga bisa jadi sejarah ya kalau memang market kripto bakal naik di bulan depan dan seterusnya. Jadi kita beli di harga 15 ribu gitu ya Cardano. Nah, kita beli instant order 100 ribu berhasil. Oke, kita masuk ke BNB Binance. Kita lihat history. Nah, ini history sebenarnya Binance nih kita di 25 September beli di 5.031, sekarang 5.529 ya. Jadi memang tidak lebih rendah dari harga yang kita beli saat 25 September. Berarti memang BNB ini cenderung kuat ya ketahanan harganya, jadi tidak terlalu parah juga turunnya. Jadi kita langsung beli lagi ya. Kita langsung beli lagi 100 ribu instant order dan tereksekusi. Oke, lanjut Ethereum. Nah, Ethereum ini hampir ini ya, maksudnya di bawah tanggal 25 September 2021 ini 40 juta ya kita sekarang
di bulan September kita beli di 41 jutaan. Jadi memang ini harga terendah berarti ya, harga terendah semenjak kita beli September. Jadi kita langsung beli lagi 100, buy dan tereksekusi. Dan terakhir XRP. Nah ini dia XRP, lihat, kita beli di harga belasan ribu gitu ya selama 5 bulan terakhir. Dan ini kita di bulan ke-6 pertengahan tahun kita dapat harga di bawah 10.000. Jadi ya peluang gitu teman-teman. Jadi kita langsung beli selalu terakhir 100.000 dan berhasil. Oke, kita lihat di sini account balance IDR-nya udah 0, total kontribusi kita 3 juta dan kerugian sementara ini 800.000 gitu ya. Nah ini kita ada BNB ya, urutan pertama, Ethereum kedua, BTC ketiga, XRP keempat, dan Cardano kelima ya, urutan kelima. Nah ini bisa dilihat lagi ya, kita ulang-ulang terus di historinya. Bisa dilihat dengan uang 100.000 yang sama, ketika harganya turun maka kita dapat koinnya lebih banyak. Tuh 25 September kita beli 100.000 di harga 34.900 ya, itu hanya 2,8. Januari di harga 19.000 kita dapat 5,19, dan sekarang Februari di harga 15.000 kita dapat lebih banyak, 6,5. Berarti sekitar 1,4 lebih banyak Cardano dibanding bulan Januari, karena makin turun terus gitu, makin banyak akhirnya gitu. Apalagi ini dari September nih, harga tertinggi nih September nih Cardano ini. Jadi berapa kalinya nih, 4 ya, hampir 4 koin selisihnya gitu kan. Dengan uang yang sama kita dapat equity, kuantitinya lebih banyak, seperti itu. XRP juga sama ya, kita bisa lihat tidak ada di bulan-bulan sebelumnya dengan uang 100.000 kita bisa dapat 11,12 XRP ya, tidak ada. Bulan September kita dapat 7,3, bulan Oktober kita dapat 6, November dapat 5,3, Desember dapat sekitar 6,7 ya, ini kehitung 2 transaksinya, dan yang Januari 8,2. Jadi semakin turun semakin banyak yang kita dapat. Dan kalau kita percaya dan yakin kalau fundamental koin-koin ini bagus ya, dengan kapitalisasi pasar terbesar, semakin dia turun semakin kita bisa beli, maka ketika naik bisa dibayangkan gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Dan memang saya di sini juga tidak membahas tentang kapan harga bakal naik, analisis grafik. Tidak, saya tidak pernah. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Jadi fokus saya hanya beli saja gitu. Dengan 500.000 ini saya pecah jadi 5, masing-masing 100.000. Sekarang sudah bulan ke-6. Kalau memang naik 10 kali lipat semuanya, berarti kan dari total saya 3 juta jadi 30 juta gitu. Tapi tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi ini saya akan terus konsisten saja, lanjutkan sampai beberapa tahun gitu ya. Nah, sampai memang entah itu bull market yang sangat ngedorong harga tinggi sekali sehingga untungnya sangat besar sekali sehingga bisa take profit, yaitu saya akan terus saja ya, karena memang asumsinya itu tadi, karena ini hanya 10% asumsinya dari income, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila videonya terlalu lama. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bisa jadi sejarah ya. Ketika pasar sedang lesu, kita masih bisa terus beli, dan ternyata harganya tidak menyentuh harga-harga yang bisa teman-teman lihat lagi sekarang. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di bulan Maret 2022.